Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat pemateri kita pada acara kajian Iftar Ramadan 1442 Hijriah, Masjid Al-Marzuq Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Ghufran, yang alhamdulillah beliau telah bersama kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah panjangkan umurnya dan berkahi kita dengan ilmu-ilmunya. Yang kami hormati pula Ketua RW 049 Bapak Adi Sutopo beserta segenap jajarannya. Yang kami hormati pula Ketua RT 01 sampai RT 05 Klaster Sanur, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tak mengurangi hormat dan ta'zim saya. Yang kami hormati Ketua DKM Al-Marzuq Bapak Ari Jayadi, dan yang kami banggakan dan yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Marzuq yang insya Allah semua dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang barokah ini, masjid yang kita cintai, Masjid Al-Marzuq, dalam kesempatan, dalam rangka, dalam acara kajian Iftar Ramadan Masjid Al-Marzuq. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita umatnya, yang telah membimbing kita umatnya ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat Islam, yang salah satunya adalah ibadah puasa, ibadah saum atau siam, yang insya Allah kita dalam keadaan berpuasa pada saat hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara kajian Iftar Ramadan pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk sedikit mengimbau kepada jamaah sekalian. Dalam kesempatan kali ini kita tetap berlakukan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita semua daripada segala penyakit dan wabah dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Kami pula perlu himbau bahwa nanti kajian akan dilaksanakan di dalam ruangan Masjid Al-Marzuq, sedangkan iftar jama'i atau berbuka kita persilahkan jamaah sekalian untuk beranjak dari tempat duduknya ketika kajian
menuju ke lapangan yang telah kami sediakan. Nanti jadi buka puasanya di lapangan berbaris. Dan juga kami sediakan beberapa door prize untuk para jamaah yang hadir. Dimohon kesediaannya setelah kajian dan sholat maghrib berjamaah untuk tetap dalam rangkaian kajian iftar jama'i ini, karena ada hadiah-hadiah atau door prize yang menunggu. Ada door prize yang akan kita bagikan, jadi mohon kesediaannya untuk tidak menghilangkan atau tetap mengingat nomor-nomor yang terdapat atau tertera di box-box buka puasa atau box-box iftar yang telah kami sediakan. Karena nanti nomor-nomornya akan diundi untuk door prize. Tanpa berpanjang waktu, para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan kajian iftar Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Ali Gufron. Kepadanya kami persilahkan, falyatafaddal masykura. Berdiri apa duduk? Berdiri bisa nggak? Berdiri aja ya. Kalau duduk ibu-ibu nggak kelihatan ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah bita'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayah amma ba'du. Hadirin jamaah iftar jama'i yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sore ini kita bisa hadir di Masjid Al-Marzuq ini dalam rangka menjalin ukhuwah Islamiyah yang dikemas pada acara iftar jama'i. Mudah-mudahan ini semua memberikan keberkahan pada kita semua yang hadir ataupun jamaah Masjid Al-Marzuq pada umumnya atau warga RW 49. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang pertama yang terhormat Bapak Ketua RW 49 dan stafnya, yang terhormat Bapak Ketua DKM dan stafnya, para Ketua RT, dan yang sangat kami banggakan, para hadirin yang hadir pada acara iftar jamaah ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama sebelum menginjak ke tema, saya memang sengaja pada tema kali ini akan menerangkan yang lain daripada yang lain. Kalau biasanya puasa bab puasa tok ya, seiki enggak, sekarang enggak, saya akan sedikit mengulas tentang Islam kekinian yang akan kita kemas, yaitu dalam acara atau dalam tema Ghazwul Fikri. Namun sebelumnya, sebelum menginjak ke tema Ghazwul Fikri ini, saya akan sampaikan satu hadis dulu atau satu ayat dan satu hadis saja tentang puasa. Nggak enak rasanya kalau langsung melompat ke sana. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah itu ya, sebagai yang umum pasti ini akan disampaikan oleh para
khatib atau para pendakwah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasanya orang umat-umat yang terdahulu beda dengan umat-umat sekarang dan umat Islam. Kalau umat-umat terdahulu hanya sekedar puasa, kelebihannya, keutamaannya tidak seperti saat ini. Kalau saat ini umat Islam disuruh puasa, keutamaannya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, agar di bulan pendidikan, agar kita menjadi intinya menjadi orang yang bertakwa. Kalau yang biasanya selain bulan suci Ramadan jarang baca Quran, di bulan suci Ramadan perbanyaklah baca Quran. Karena pahalanya, kalau selain bulan Ramadan, satu huruf alif lam mim. Satu hurufnya 10, alif lam mim berarti 30. Tapi kalau di bulan Ramadan harfan. 1 kali 10, 10 kali 10. Berarti satu huruf 100 Bu ya. Bu, udah berapa juz Bu? Sampai saat ini nih. Saya berharap ada yang udah hatam 30 juz ya Bu ya. Bapak-bapak mungkin sibuk ya. Tapi saya berharap minimal sehari 1 juz ya. Pegang HP aja kita kuat ya. Sehari kita kuat lebih dari 1 jam. Quran 1 juz bagi yang sudah biasa baca Quran dan lancar itu 1 jam paling lama. Harfan berlipat-lipat sampai satu huruf 100 kali lipat kebaikan, 100 kali pahala. Itu yang pertama, Al-Quran dilipat gandakan ketika baca Quran. Belum sodakohnya, belum yang lain. Kalau sodakohnya dalam Al-Quran, sumbulatim mi'atu habbah. Di surat Al-Baqarah kalau gak salah ayat 261. Dilipat gandakan, di situ diibaratkan satu biji akan tumbuh, satu tangkai akan tumbuh. Sebutir biji akan tumbuh 7 tangkai dan tiap tangkai akan tumbuh 700 biji. Saudara-saudaraku akan berlipat ganda siapa yang ngasih iftar jama'i, siapa yang nyumbang jariah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan sebanyak mungkin. Belum lagi Rasulullah, ini singkat aja pengantaranya. Nah, ini apa? Pembukaannya ini tentang puasa. Belum lagi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghafira lahu ma taqaddam min dzambih." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, karena Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang terdahulu dihapus, ya. Habis puasanya dihapus semua dosanya dihapus, dosa-dosa yang dulu dihapus, dosa-dosa yang hubungannya sama Allah dihapus semua. Kalau dengan manusia tentu harus ucapkan, Pak saya minta maaf dan seterusnya. Makanya ada tradisi di suatu RT yang sejak tahun 2000 sampai sekarang masih berjalan, kecuali kemarin karena hujan. Habis maghrib hujan. Jadi sebelum Ramadan, besok puasa nih. Nah malam ini habis besok puasa. Malam ini habis sholat maghrib muter satu RT. Kurang lebih warganya 80 orang. Tradisi, budaya, tapi diislamkan, dilanjutkan. Gak usah ngomong bid'ah, ribet. Gak ada contohnya Pak Ali. Rasulullah gak pernah seperti itu. Golek contoh kuno wis ya. Ribet kalau kebanyakan ngomong bid'ah ribet ya. Timbulnya pecah. Ambil sisi positifnya. Bermaaf-maafan itu yang jelas dianjurkan dalam Islam. Nah tradisi itu sebelum puasa, tradisi itu dikembangkan sampai saat ini. Sampai keturunannya sudah. Bermaaf-maafan Pak, Bu maafin saya ya kalau punya salah. Ya tentu kalau laki sama perempuan walaupun gak musim pandemi, hanya cukup mengucapkan sambil begini atau bagaimana gitu, sambil diucapkan. Tapi kalau sama laki-laki monggo berangkulan atau bersalaman monggo, itu sebelum pandemi. Kalau sekarang misalnya begini doang dah atau begini ya. Yang penting ucapannya. Allah hapus semua dosa-dosa.
yang terdahulu. Itu bagi orang yang puasa imanan wahtisaban. Dengan penuh keyakinan dan keikhlasan karena Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, barangkali itu dululah tentang keutamaan puasa. Jangan lupa yang belum sempat baca Quran, besok per minimal 1 hari 1 juz. Kenapa? Kalau bulan suci Ramadan aja males baca Quran, jangan harap di bulan-bulan yang lain akan mau baca Quran. Baca Quran Pak, ya gak artinya, gak tahu artinya, baca doang Quran dapat pahala. Itu Quran, beda dengan yang lain. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sekarang menginjak ke tema Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Nah nih, perang pemikiran itu apa? Jadi orang-orang non muslim kalau diajak berantem, diajak perang, mereka takut. Sebab kalau orang muslim diajak perang sejak Nabi Muhammad lahir, sejak Nabi Muhammad ada di muka bumi bawa Islam, mereka sudah kalau diajak perang, tanding, lawan pakai senjata, waktu itu senjatanya tentu pedang, sekarang tentu senjata mutakhir, mereka takut. Orang-orang non muslim takut. Kenapa? Karena ketika diteriakkan kalimat jihad, Allahu Akbar, umat Islam gak bakal gentar sedikit pun. Walaupun hanya pakai, kalau Indonesia waktu itu pakai bambu runcing. Karena matinya umat Islam dalam peperangan syahid fi sabilillah. Ulaika a'damu darajat. Alalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Matian yang paling tinggi di sisi Allah adalah perang mati syahid. Mati syahid, perang dalam membela Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ayatnya tadi walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara dan yang lainnya. Termasuk PKI, ya. Sekarang PKI udah mulai muncul. Tidak akan rela Yahudi, Nasara, semua dah agama di luar Islam, termasuk yang tidak beragama, tidak akan rela kepada orang Islam. Selama orang Islam gak masuk ke agamanya atau gak ngikuti pola hidup dia. Bagaimana kehidupan sehari-harinya dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sangat berbahaya. Kalau musuh 1 lawan 1, kalau berperang is okay. Tapi kalau umat Islam, tapi kalau orang-orang non muslim sudah mengajak perang pemikiran, umat Islam banyak kalahnya. Kecuali Rasulullah ya. Ketika Rasulullah datang setelah menyebarkan Islam, orang-orang di luar muslim, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan dan seterusnya kebakaran jenggot. Akhirnya bagaimana? Diadakan perjanjian di Madinah, piagam Madinah sudah ada zaman Rasulullah. Mereka melanggar tapi tetap Rasulullah adalah orang utama dan utama di dunia, di Indonesia. Mereka tidak masuk. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, mereka punya makar, tapi Allah juga punya makar, dan makar Allah lah, rencana Allah lah yang terbaik. Gagal. Lanjut sehingga Islam sampai ke Indonesia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahkan sebelum Rasulullah diutus, ketika penciptaan Nabi Adam dan Adam manusia yang terakhir diciptakan, ada malaikat, ada iblis, sudah ada di surga. Dan ketika itu Adam, makhluk yang ada disuruh sembah, disuruh sujud ke Adam, dites oleh Allah. Hanya iblis yang gak mau nyembah. Loh, ngapain saya nyembah iblis Adam ya Allah? Saya ini lebih gagah. Saya diciptakan oleh api, sementara Adam diciptakan oleh tanah. Gak mau. Akhirnya apa saudara-saudaraku? Allah kalau gitu kau sebentar lagi harus keluar dari neraka, dari surga ini. Oh silakan, tapi kasihlah saya kesempatan untuk membujuk Adam dan anak cucunya. Mikirlah, yang namanya iblis mikir.
mikir, akhirnya Adam singkatnya bisa terbujuk dengan rayuan Adam. Hai Adam, kau kan gak boleh makan buah kuldi ini. Karena di sana ada rahasia kalau kau makan itu bisa kekal di surga ini. Ternyata setelah dimakan Adam dikeluarkan dari surga. Itu kesalahan Nabi Adam. Kenapa? Pikiran yang cerdas daripada iblis agar iblis banyak temannya nanti di neraka. Tapi Adam adalah Nabi Allah, diampuni oleh Allah, dikeluarkan dari surga dan diampuni. Kecerdasan iblis, kesolehan iblis tadinya gak tertandingi, tapi karena sombong dia dikeluarkan. Salahnya cuma satu, gak mau sujud. Nabi Adam salahnya cuma satu, hanya makan buah kuldi, dikeluarkan dari surga. Nah, dahnia awak dewe, bagaimana dengan kita? Puasa alhamdulillah gak dioptimalkan, kadang puasa kita sekedar lapar dan dahaga. Bagaimana dengan kita? Harus ada muhasabah. Hasibu yuhasabu anta qabla suhasibu. Hisaplah dirimu sebelum dihisap oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berlanjut perang pemikiran ini mulai dari zaman Nabi Adam terus ke nabi-nabi yang lain sampai Nabi Muhammad, terus ke Indonesia. Indonesia memang awalnya orang bodoh-bodoh, tapi imannya kuat. Islamnya kuat, karena Islam sudah lebih masuk duluan. Contoh misalnya, bagaimana ketika menaklukkan Aceh, yang Islamnya sangat kuat. Akhirnya diutuslah Sunan Karaja ke Mekah. Bukan diutus, dimondokkan, disuruh belajar di sini dulu dasarnya di Indonesia, ke Pak Ustadz, ke Pak Kiai, lalu belajar di Mekah. Habis itu ilmu Al-Quran, habis itu ilmu hadis, habis itu ilmu fikih, mantek balaghah habis. Sama Sunan Karaja begitu pinter, balik ke Aceh, diadu domba, dirusak akidah orang Aceh. Ada perang padri antara orang Islam yang militan dengan kaum adat. Salah satu yang sangat terkenal sampai sekarang, hadis yang dirobah. Aksiru buyutakum fi qiraatil Quran. Ini hadis Rasulullah. Perbanyaklah di rumah membaca Quran. Dirobah oleh Sunan Karaja, perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah di kuburanmu baca Quran. Walaupun tidak apa-apa baca Quran di kuburan ya. Aslinya perbanyak di rumah, biar di rumah nggak banyak jin, nggak banyak setan, biar rumahnya berkah. Terus berlanjut, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perkembangannya terus sampai saat ini. Coba bayangkan betapa umat Islam ini kontribusinya betapa besar terhadap bangsa dan negara ini. Tapi mereka tidak rela. Yang tadinya piagam Jakarta, ada menyebutkan menjalankan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Umat Islam legowo. Mereka nggak rela, oh nggak usah negara. Padahal umat Islam pada waktu itu 98% atau 90% umat Islam. Nggak mau. Akhirnya umat Islam dengan legowo dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Terus berlanjut sampai saat ini. Pada zaman dulu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 6 bahwa Presiden Indonesia, calon Presiden Indonesia harus orang Indonesia asli. Zaman reformasi ada seorang tokoh, profesor, doktor, bla 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 bla, orang non muslim, dia bilang dengan bangganya, saya loh yang mengusulkan agar pasal 6 UUD 45 Presiden Indonesia warga Indonesia aslinya dihapus. Sekarang gul. Di era zaman Pak Harto bertahan, zaman Pak Karno bertahan pasal itu. Zaman Pak Harto alhamdulillah bertahan. Zaman reformasi kebablasan. Ada seorang tokoh ada seorang yang menentang patrialis Akbar kalau nggak salah waktu itu. Oh nggak bisa, tapi kalah. Karena mayoritas Islam kurang ngeh atau kurang semangat. Akhirnya sampai sekarang pasal 6 UUD 45 dirubah, orang calon Presiden Republik Indonesia warga Indonesia aslinya ente. Bahaya atau tidak ini Pak? Iya. Kita harus peka sekali lagi. Setiap saya pertemuan saya bilang umat Islam harus peka dengan kondisi dan situasi perkembangan saat ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Misalnya lagi, coba sekarang, jangan misalnya, yang ini misalnya, yang ini seandainya, nuhun sewu mohon maaf, orang non muslim nyalon, nggak ada masalah, karena hukumnya dilindungin, siapa yang menentang? Umat Islam yang banyak begini, orang Islam yang non muslim, baik itu Cina atau siapapun, yang nyalon presiden, nggak ada, undang-undangnya nggak ada sekarang, hanya warga Indonesia, bukan asli. Ya Allah ya Karim, yang sekarang masih 84% data BPS barangkali jumlah umat Islam secara secara jumlahnya seperti itu, kualitasnya wallah abang, kuantitasnya seperti itu. Nah ini bapak-bapak, hadirin yang berbahagia, kalah kita dah, kalah satu langkah. Suatu saat jangan salahkan kalau pemimpin negara Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang bukan pribumi dan bukan asli, bukan Islam. Islamnya taruhlah kesampingkan, bukan pribumi dan bukan orang Indonesia asli. Pendatang, orang Amerika bisa, orang semua bisa, yang penting punya KTP Indonesia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana sebenarnya strategi mereka? Mereka tidak akan rela sehasta demi sehasta selama kita tidak mengikuti cara mereka. Walaupun masuk ke lubang biawak pun kita akan ikut siapa? Orang-orang non muslim. Contoh Bu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini secara dalam kehidupan nih. Dalam kehidupan sehari-hari, mohon maaf, saya singgung juga dah. Ada acara ulang tahun. Panjang umurnya, panjang, pakai kuncum apa itu ya? Anak-anak sedini mungkin sudah dilatih sedemikian, termemori. Nah itu kegiatan siapa? Di luar agama kita. Kalau agama kita cukup aja ngundang mereka baca Quran dah sebentar, syukuran. Namanya tasyakuran. Boleh enggak? Boleh. Rasulullah itu melaksanakan acara ulang tahunnya dengan puasa hari hari Senin. Tapi caranya jangan seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut suatu kaum, maka masuk di dalamnya. Ada lagi nih, yang di masyarakat nih, harus saya sampaikan biar saya nanti ditagih di akhirat. Apa itu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tolong diingat-ingat ketika acara lamaran, ketika acara tunangan, ada acara tukar cincin. Allahu Akbar, Ustadz ono. Serah waktu, biasanya kan ada yang menyerahkan, biasanya yang kata sambutan kedua belah pihak itu biasanya orang ngerti agama dikit-dikit lah, walaupun dikit-dikit. Tahu, dibiarkan. Kalau perempuannya is okay. Penyerahan cincin dari calon besan laki-laki ke calon besan, dari calon besan laki-laki ke calon mantu perempuan. Oh is okay. Tapi kalau laki-laki dipakein juga emas laki-laki misalnya, baca hadisnya. Aku haramkan dua benda yang ada di tanganku ini. Rasulullah dengan marah itu. Dengan muka merah beliau bilang, saya haramkan dua benda di tanganku ini. Yang tangan kiri emas, yang tangan kanan sutra, dipakai oleh kaum laki-laki. Ini dipelajari semua. Oleh non muslim pelajarin bagaimana menggerogoti umat Islam. Mereka belajar, di samping belajar meneliti. Oh iya. Ternyata kalau umat Islam pakai ini mereka sombong. Padahal kalau laki-laki, nun sewu nih, penelitian ahli kesehatan, kalau pakai emas, kalung, anting, gelang, cincin emas, itu mudah epilepsi, serangan otaknya mudah dan lain-lain. Coba baca, banyak itu Pak ya. Bahaya pokoknya lah bagi laki-laki. Yang pertama apa? Ghazwul Fikri ini, perang pemikiran ini apa? Yang pertama Bu, merusak kurikulum Islam. Dulu Bu ya, banyak sekali di pesantren-pesantren banyak pelajaran agama. Di pendidikan umum pelajaran agamanya lumayan. Sekarang satu minggu hanya 30 menit kali 2, 1 jam. Sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah nangis. Pelajaran agama yang dulunya ada fikih, hadis, ilmu hadis dan semuanya di ibtidaiyah yang naungan agama
Yang Departemen Agama hanya ada 5. Fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, hadis, dan satu lagi. Ada 5 pokoknya dah. Di umum sekarang gak ada, hanya agama doang. Bahkan yang lebih, ini kurikulum. Kurikulum bahkan. Kemarin ada seorang menteri bilang, peta pendidikan Indonesia 2020-2035. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan ketuhanan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan kecerdasan manusia dan bla bla bla. Dihapus. Mau dihapus, mau diundangkan. Alhamdulillah umat Islam masih peka. Ketika dilempar ke halayak umum, alhamdulillah dewannya masih peka, umat Islam masih peka. Loh, kenapa tujuan pendidikan nasional yang sudah dibikin oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu, yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa, dihapus? Alhamdulillah nggak jadi. Sekarang ini kayak ngelempar bola dulu nih. Ini bola lurus apa enggak? Kalau enggak lurus udah dibiarkan. Baru-baru ini nih, ini masalah kurikulum. Maka ibu-ibu harus peka, suruh ngaji anak-anaknya bu ya. Kalau akidahnya udah lemah, hancur umat Islam ini. Ibu pernah dengarkan negara Andalusia? Andalusia sekarang jadi Spanyol pak. Itu kenapa? Pemimpinnya tamak, pemimpinnya bermewah-mewahan di Andalusia. Pemimpinnya hanya pokoknya lah itu dah, maksiat melulu, bermewah-mewahan. Ulamanya diem melulu. Gak ada yang punya giroh, gak ada yang punya semangat untuk Islam. Rakyatnya diem, yang penting mangan. Hancur sama Prancis kali kalau gak salah. Andalusia habis. Umat Islamnya habis, negara Islam habis yang sudah pernah jaya. Hancur sekarang jadi Spanyol. Untung Turki bangkit lagi, dipegang Erdogan sekarang. Dulu Turki pernah maju, habis. Waktu masa Kemal Atatürk apa itu, Mustafa Kemal Atatürk, habis. Sama. Kalau pemimpin bangsa sudah mewah-mewahan, haus kekuasaan, haus kehormatan dan seterusnya, ulamanya diem melihat kemungkaran, rakyatnya apalagi memble, aduh hancur. Tanda-tanda kehancuran umat Islam, tanda-tanda kehancuran suatu bangsa, salah satu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, baru-baru ini nih kurikulum Indonesia, khususnya di perguruan tinggi, PP nomor 57 tahun 2021 dilontarkan, jret, pelajaran pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia dihilangkan, agama juga dihilangkan. Alhamdulillah, umat Islam peka, DPR-nya masih ada yang peka, nggak jadi. Loh, iki gawe undang-undang kok koyok goreng tempe, bolak-balik. Kalau nggak ya udah, nggak jadi. Naudzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ini semua memang sudah diantisipasi oleh Islam. Kalau umat Islam tidak konsisten dengan ajaran Islam, maka akan saya kasih kepemimpinan di luar golonganmu. Walaupun Islam tidak terlalu konsisten terhadap Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kurikulum dirubah sedemikian rupa. Sekarang anak-anak gak kenal pelajaran akidah halak. Ini yang lebih parah lagi. Penyusup-penyusup itu bukan hanya pemerintah yang dianu. Perusak-perusak yang Goswul Fikri ini sasarannya juga ulama. Tidak pandang bulu, bahkan yang paling pinter didekatin. Seorang profesor doktor Kiai Haji bla 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 menyatakan pelajaran akidah dan syariat tidak penting lagi di perguruan tinggi. Allahu Akbar. Kalau seorang kiai gede, jamaahnya banyak udah bilang seperti itu, bagaimana pula jadinya? Ini ulama su. Ulama itu terbagi dua, ulama su, ulama warasatul anbiya. Ini udah ulama hubbud dunya dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi peka, kurikulum semakin lama jam pendidikan agamanya berkurang.
Maka anak-anak sekarang sudah jarang sekali, gak ada bahkan sekolah diniyah. Dulu ada, sekarang TPA pun asal-asalan. Orang tua nyerahkan kadang enggak, pokoknya yang penting ngaji dah. Cerahkan Bu ya. Kayak orang tua kita dulu, waktu kita mau ngaji dulu. Pak Yai, Pak Ustadz, nih anak saya mau ngaji. Diserahkan, terserah Pak Ustadz. Nah sekarang ibu-ibu ikut-ikutan. Dipukul sama gurunya, gak terima. Apalagi sampai parah. Dulu kita nih Bu ya. Zaman kita coba Bu, ya Pak ya. Zaman kita kecil dulu, suruh tidur di masjid. Suruh tidur di musola, di surau. Agar paginya bisa sholat subuh dan ngaji. Kalau enggak distrap berdiri begini pas malamnya, sampai malam ya. Berdiri waktu ngaji maghribnya sampai isya. Orang tua setelah dilaporin, kamu sih nakal. Nah sekarang melanggar HAM. Repot. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Yang kedua apa bapak-bapak, ibu-ibu? Yang pertama kurikulum sengaja seperti itu. Diacak-acak kalau bisa ya. Kalau tidak bisa udah lanjut dulu. Yang kedua pola hidup glamor. Bagaimana pola hidup glamor ini biar memasyarakat di Indonesia khususnya. Hidup glamor itu tidak harus orang kaya. Orang miskin pun suka sok glamor. Sok-sokan ya. Sehingga banyak apa yang pola hidup glamor ini. Banyak rumah-rumah tipe 21 yang sudah rumahnya tipe 21 lama-lama banyak datang debt collector. Nagih utang ditarik rumahnya. Di tempat saya ya, di sini mudah-mudahan enggak. Pola hidupnya glamor ya Bu ya, non saya Bu ya. Biasanya nih di sana Bu, tempat saya dulu waktu saya jadi RW ya, saya amatin ada berapa rumah. Disita Pak. Pagi ini kita ketemuan di bakso idola. Setelah nganter anak, biasanya kan gitu ya. Bapak-bapaknya kerja, ibu-ibunya juga habis nganterin anak, ngumpul biasanya. Tapi wallahualam mudah-mudahan enggak. Yang jelas faktanya ada seperti itu akibat hidup glamor. Besoknya kumpul di bakso ini. Akhirnya karena pola hidup yang tidak disesuaikan dengan kondisi keuangan, tidak bisa memanage, jadinya amburadul. Itu tujuannya. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, akan datang suatu zaman di mana umatku diperebutkan seperti makanan lezat. Dari kanan, dari belakang, dari samping, dari kiri. Orang siap menyantap umat Islam, ibaratnya itu. Orang siap memperebutkan umat Islam. Tanya sahabat, apakah umat Islam waktu itu sedikit ya Rasulullah? Banyak, banyak banget. Umat Islam sedunia sekarang urutan nomor 2. Banyak. Lalu kenapa ya Rasulullah seperti itu? Umat Islam saat itu cinta dunia dan takut mati. Ibarat kata Rasulullah seperti buih di lautan. Kena seperti buih di lautan. Kena hempasan angin, habis. Kena ombak, habis. Itulah umat Islam di akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Coba sekarang yang ada di otak kita sebagai orang tua juga kebanyakan. Namun tidak semuanya. Ketika anak kita kuliah selesai, itu selesai, yang penting kau nak setelah kuliah selesai dapat kerjaan. Padahal cari ilmu itu adalah fardhatin ala kulli muslimin wal muslimat. Yaitu kewajiban seorang umat Islam wajib menuntut ilmu, laki-laki ataupun perempuan. Soal kerjaan dan itu tetap kita usaha biar Allah yang menentukan. Bapak yang dirahmati Allah, ini juga. Yang kedua tadi, bagaimana manusia ini, umat Islam khususnya, pola hidup yang glamor, cinta dunia. Yang ketiga, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, mereka berani membangun tempat-tempat ibadah. Habis ya, terakhir, membangun tempat-tempat ibadah. Contoh no, terbesar gereja ya kita kalah. Karena secara IQ, secara manajemen dan seterusnya, bagaimana agar rumah ibadah disahkan berdiri. Banyak sebenarnya harus saya sampaikan dalam acara Ghafzul Fikri. Yang penting ibu-ibu, bapak-bapak, pesan kami terakhir adalah umat Islam harus peka. Tetap mengawasi walaupun gak jadi apa-apa. Roda atau perkembangan yang ada di Indonesia khususnya. Kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia kita harus peka.
minimal kita ngontrol diri sendiri. Syukur-syukur diperjuangkan melalui instansi terkait DPR dan seterusnya. Tetap jalur hukum kita harus ikuti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, cukup ya? Oh cukup, entek ya, kurang 2 sebenarnya, ada apa-apa dah ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bu ya. Jangan lupa Bu, semangat Islam, Islam ini akan jaya kalau umat Islamnya tetap semangat dan konsisten terhadap ajaran Islam. Bila mana ada benarnya apa yang saya sampaikan ini semata-mata dari Allah, dan bila mana saya salah dari saya sendiri Ali Gufron Al-Fakir, mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak memaafkannya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila qaumit thoriq wal aqwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Gufron yang telah memberikan tausiahnya, yang telah memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi kita. Begitu banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dari tausiah beliau. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dari apa yang dikatakan. Bapak-bapak yang kami hormati, berhubung sebentar lagi akan masuk waktu maghrib dan berbuka puasa. Untuk itu kami mohon bapak-bapak dapat beranjak ke lapangan untuk kami setelah menyediakan hidangan ala kadarnya untuk berbuka puasa. Setelah berbuka nanti kita akan mengadakan sholat maghrib berjamaah di dalam, kembali lagi ke dalam. Nanti akan kita adakan door prize untuk itu para jamaah untuk tidak beranjak terlebih dahulu setelah sholat berjamaah. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara iftar jama'i Masjid Al-Marzuq. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan selalu memberikan kita kesehatan dan kesejahteraan. Insya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu kami mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari MC atas nama DKM, atas nama pengurus dan panitia iftar jama'i kajian Ramadan Masjid Al-Marzuq 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan merahmati kita semua. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.